Penghormatan dan laporan kepada Pembina ATM. Kita bertambah lagi rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salawat dan salam kita doakan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Mudah-mudahan di akhir tambah lagi apa boleh ya aturannya sampai itu. Kenapa? Karena kamu adalah orang-orang pilihan yang bisa masuk di SMK 1 Kota Baru yang sama-sama kita cintai. Kemarin kita sudah melaksanakan pemilihan umum untuk memilih pemimpin dan ya, di sekolah kita. Pekerjaan bersama orang lain, tapi itu lahir dari dalam diri kita sendiri. Saya tanya dulu dalam negeri 1 kelas 11. Apakah kita yakin untuk melakukannya? Untuk melakukan? Alhamdulillah, luar biasa. Kelas 10. Sesuatu kebaikan, kesadaran, disiplin positif di dalam diri kita, yakin tidak? Alhamdulillah. Salawat dan salam kita doakan kepada arwah junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala oleh Ibu Kepala Sekolah. Yang kedua penyampaian materi dan yang terakhir adalah penutup. Jadi kita masuk saja dulu kepada acara yang pertama, yaitu kata sambutan atau arahan dari Ibu Kepala Sekolah kepada Ibu. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Oleh guru kita, yaitu bahasa ilmu dari dunia bapak. Mudah-mudahan kegiatan kita memberikan manfaat bagi kita semuanya dan dinilai dan dimanfaatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian salam terutama kita berikan kepada guru kita yang Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita beriman beliau mendapat syafaat yang dijanjikan. Bapak Ibu Majlis Guru dan semua Ibu Asafini dari Ibu Atas dari narasumber diseminasi ini sebagai PDP yang kita banggakan. Baik Bapak Ibu semuanya, sebelum kita membahas tentang PDP mungkin ada informasi. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada Ibu sebagai guru CDP, tetapi ini juga tempat wadah berkolaborasi, membagi ilmu. Jadi apa yang ada pada diri kami, insya Allah kami juga ingin Bapak Ibu merasakan apa yang dibawahi Bapak Ibu, bahwa di sini bukan berarti kami ini berlebih, tidak, tetapi kita sama-sama belajar, sama-sama sharing untuk suatu cita-cita kita memajukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu yang berbahagia. Sekarang sampai giliran saya untuk mempresentasikan, yaitu menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif di sekolah kita. Terima kasih saya ucapkan atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bisa mendiseminasikan budaya positif di sekolah kita. Kemudian saya juga mengapresiasi semua yang ada di sekolah kita yang telah memberikan kesempatan kepada saya
untuk bisa mengembangkan diri lebih baik lagi ke depannya. Baik Bapak Ibu semua yang berbahagia, kita masuk ke menyebarkan pemahaman dan penerapan pengalaman budaya positif. Nah sekarang ya kita masuk kepada ini kami ya berdua itu disampaikan oleh Bu Widya Sarta dan Arsafli ini. Sekarang sampai kepada giliran saya. Nah sekarang kita dengarkan dulu alunan musik biar kita semua di dalam ini menjadi bahagia, happy, sehingga apa yang nantinya akan kita bahas bisa kita laksanakan di dalam diri kita masing-masing. Sekarang mari Bapak Ibu semua kita dengar bersama, kemudian kita bahagiakan. Kita tolong Bu Sri dilanjut ke PPT-nya. Oke, arti kita sudah sampai kepada mindfulness tadi ya. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan sekarang itu bisa menjadi membuat diri kita semakin bahagia. Nah, sekarang kita lanjut. Ini bisa dengan ini, Bu Sri. Oke. Nah, ini topik yang akan kita bahas hari ini adalah yang pertama yaitu disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Yang kedua adalah teori motivasi, hukuman dan penghargaan serta restitusi. Kemudian keyakinan kelas, kemudian kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Kemudian restitusi, di mana di sini nanti Bapak Ibu ada 5 posisi kontrol ya. Kemudian lanjut terakhir adalah segitiga restitusi, di mana ini adalah bahan terakhir yang kita gunakan untuk memberikan layanan kepada siswa kita, di mana nanti ada 3 segitiga restitusi. Itu kita berikan layanan itu kepada siswa kita sehingga nantinya murid kita ini merasa nyaman dengan menghadapi permasalahan-permasalahan yang dihadapinya atau yang lagi mendera kepada dirinya, begitu Bapak Ibu. Oke, kita masuk lagi ke poin selanjutnya yaitu pertanyaan pemantik ya. Nah, jadi sama juga diseminasi ini sama juga dengan kita Bapak Ibu di dalam kelas. Kita juga dalam persiapan di dalam kelas kita juga punya pertanyaan pemantik ya enggak Bapak Ibu. Ini sebenarnya saya yakin Bapak Ibu hebat yang ada di sekolah kita sudah melaksanakan ini semuanya. Nah, sekarang kita lihat pertanyaan pemantik yang pertama. Hukuman dapat mendisiplinkan siswa. Benar apa tidak Bapak Ibu? Mari sekarang kita pikirkan, kita jawab sendiri, kira-kira dengan memberikan hukuman dapat mendisiplinkan siswa ya Bu Tika. Kemudian yang kedua, pemberian hukuman positif seperti membaca buku atau membersihkan sekolah dapat meningkatkan kedisiplinan siswa. Nah, kalau kita boleh feedback gitu ya Bapak Ibu semua, kita waktu SD atau waktu kita SMP itu saya rasa nih, kalau saya sendiri juga pernah mengalami hal demikian. Saya pernah tidak mengerjakan tugas dan guru saya itu menyuruh saya itu menulis 1 lembar halaman di buku itu. Saya tidak akan mengulangi lagi, tidak membuat tugas. Itu sampai 20 kali saya membuat pernyataan itu Bapak Ibu. Nah, saya yakin Bapak Ibu di sini juga pernah merasakan hal-hal yang seperti itu. Nah, apakah ini memang benar ya? Perlakuan yang kita berikan ini baik untuk siswa kita. Nah, sekarang lanjut yang ketiga yaitu memberikan penghargaan akan meningkatkan motivasi siswa. Nah, kita kan cenderung nih Bapak Ibu bahwa dengan memberikan motivasi
kepada siswa berupa hadiah, atau kalau saya lihat tuh ada pin ya, pin misalnya si paling hebat beribadah misalnya begitu ya kalau di SD. Nah hari ini duta budaya begitu. Nah sehingga siswa ini memakai pin agak seminggu jatahnya. Kemudian atau kita memberikan penghargaan, nanti bawa pulpen ke kelas. Saya juga pernah melakukan itu Bapak Ibu. Saya bawa permen agak 3, itu saya berikan. Siapa yang dapat nanti menjawab pertanyaan saya, itu akan saya beri bonus permen. Nah sehingga siswanya juga berlomba ingin mendapatkan permen coklat yang sudah saya sediakan 3 tadi Bapak Ibu. Nah dari 3 ini kita mulai memikirkan dari kebiasaan yang sering kita lakukan ini Bapak Ibu, apakah memang iya dengan memberikan ini kita bisa mendisiplinkan siswa kita atau murid kita. Nah gitu Bapak Ibu ya. Nah sekarang kita lanjutkan, yaitu perubahan paradigma. Nah di sini ada sebuah permainan nanti yang akan saya pandu. Ini saya berdua dengan Bu Widya Sarta akan memandu permainan ini nanti, di mana saya minta bantuannya Bapak Ibu yang mau memperagakan ke depan permainan ini. Permainannya adalah ada A dan B. Jadi ada 2 orang Bapak Ibu, nanti saya suruh ke depan. Kemudian sobeklah secari kertas kecil, tuliskan benda, ya, tuliskan benda atau sesuatu yang sangat berharga dari Bapak Ibu. Kemudian letakkan di salah satu tangan, ya, di salah satu tangan. Ini benda berharga atau pernyataan berharga. Nah, kemudian benda itu nanti buatlah sebuah kepalan, jadi dimasukkan ke dalam kepalan tangan. Nah, teman Anda yang B akan mencoba dengan sekuat tenaga, dengan segala upaya untuk mengambil, menyuruh Anda membuka kepalan tangan yang berharga tadi, ya. Bisa dengan caranya seperti apa? Membujuk kah, memberikan ancaman kah, ya? Atau pokoknya semuanya, semua cara gitu ya, sehingga dapat membuka kepalan tangan, diberikan begitu. Nah, sesuatu yang berharga. Nah, sekarang kita minta mohon bantuan dari Bapak Ibu semua untuk menjadi contoh ke depan. Nah, saya mau 2 orang bermain di depan. Siapa kira-kira Bapak Ibu yang mau? 2 orang. Kalau bagusnya 1, ayo Pak. Bagusnya 1 lagi. Bu, bisa. Pak Jo, tulis di sini apa sesuatu yang berharga dalam kehidupan Bapak. Bapak lipat-lipat, Bapak kepal. Bu. Nah, di tangan Pak Jo, dalam kepalan tangan Pak Jo tuh ada sesuatu yang berharga Pak Wahid. Sesuatu berharga. Oh, Pak kepal Pak. Ya, Bapak kepal. Nah, Bapak adalah A, ya, dan Bapak Wahid adalah B. Nah, sini tugasnya bagaimana Bapak Wahid supaya yang kepala dari Pak Jo itu bisa dikasih tahu oleh Pak Jo, dan Pak Jo mempertahankan atau gimana terserah Pak Jo. Ayo, bisa diterima, bisa. Nah, ayo kita mulai. Action. Diminta beritahu apa yang ada dalam minuman. Kalau begitu nanti kapan terjadinya perubahan bagi Bapak? Sesuatu yang berharga untuk Bapak, mungkin untuk saya pun sangat jadi mohon maaf kalau bisa
Bapak mendapat sesuatu yang bagus, kemudian Bapak juga bisa mengeluarkan kepada saya. Luar biasa. Terima kasih. Berarti seorang dari Pak Jo. Terima kasih Pak Jo, terima kasih Pak. Apa yang berharga itu Pak? Keluarga dan tanggung jawab. Masya Allah. Terima kasih Pak Wahid, terima kasih Pak Jo telah bermain. Ya, terima kasih Bapak Ibu. Jadi dari penampilan teman-teman kita tadi Bapak Ibu, bisa kita ambil ya kesimpulan bagaimana sebuah benda tadi yang berharga tadi itu dirayu tadi, yang menampilkan siapa? Pak Jo dengan Pak Wahid begitu ya, dengan sebuah permainan yang membuat kita juga happy, tetapi ada maknanya di situ ya. Nah, apa kira-kira? Nah, jadi ada sebuah perubahan paradigma ya. Kita pengen merubah semuanya di dalam diri kita. Nah, itu yang kami dapatkan Bapak Ibu, yang ingin saya berbagi dengan Bapak Ibu hebat di sekolah kita ini. Nah, sekarang kita lihat perubahan paradigma teori kontrol ya. Yang pertama itu ada ilusi guru mengontrol murid ya. Ilusi guru mengontrol murid. Nah, seperti apa? Itu tadi sama dengan pertanyaan-pertanyaan pemantik tadi. Kemudian ilusi bahwa semua penguatan positif itu efektif dan bermanfaat ya. Misal dengan memberikan penghargaan tadi ya, kemudian dengan memberikan punishment. Nah, itu dia. Itu ternyata ilusi gitu ya. Kemudian ilusi bahwa kritik dan membuat orang merasa bersalah dan dapat menguatkan karakter. Nah, jadi kita kan sering nih Bapak Ibu dengan kadang dengan bahasa verbal. Kan tadi sudah Ibu bilang ke kamu, kenapa kamu tidak melakukan membuat PR ini? Yang kasihan siapa? Diri kamu kan? Nah, orang tuanya sudah capek-capek. Nah, kita sering seperti itu Bapak Ibu ya. Jadi kita pengen menanamkan rasa bersalah. Apakah itu salah? Tidak salah sebenarnya Bapak Ibu. Tetapi ini yang mau kita koreksi ke depannya. Seperti apa sih sebaiknya yang kita lakukan kepada murid kita. Kemudian yang terakhir yaitu ilusi bahwa semua orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Nah, terkadang kita sering nih Bapak Ibu, kita merasa kita sudah pengalaman kita sudah banyak begitu ya. Sudah seperti saya nih udah 48 tahun hidup nih. Kamu ini generasi saya, yang menciptakan kamu itu saya. Nah, kita kan sering seperti itu ya Bapak Ibu. Saya juga sering juga seperti itu Bapak Ibu. Nah, percaya deh gitu. Nah, kita sering memaksakan hal seperti itu kepada murid kita. Kemudian kita lanjut Bapak Ibu. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan dengan perubahan paradigma stimulus respon dan teori kontrol. Nah, ini bagaimana ya? Sekarang kita lihat dulu stimulus respon ya. Nah, kita di sini kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan diri kita. Nah, ini bagaimana Bapak Ibu? Ya benar, ini mustahil ya sebenarnya. Nah, tapi bisa kita lakukan. Tapi yang baiknya seperti apa menurut teori kontrol? Yaitu kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Kita lihatkan, ini loh begitu ya. Kemudian kita lanjut, perilaku buruk dapat dilihat sebagai kesalahan. Nah, ini menurut stimulus respon. Kalau teori kontrol, semua perilaku memiliki tujuan. Nah, kalau murid kita melakukan sesuatu hal, baik itu menurut kita baikkah atau menurut kita benar, itu pasti dia punya tujuan untuk melakukan tindakan seperti itu. Nah, kemudian orang lain bisa mengontrol saya. Nah, teori kontrolnya bagaimana? Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda dan orang lain tidak bisa mengontrol diri kita. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Kemudian
pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Nah, kita ini kan udah sering nih Bapak Ibu membujuk, ayolah kita lakukan ini, ayo mari, hello guys. Nah, kita kan sering seperti itu, menganggap misalnya kita dengan siswa sebagai teman kah, sebagai bestie dan lain sebagainya begitu ya. Kemudian kita lihat teori kontrolnya seperti apa, kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan baru. Jadi di sini kita mengadakan kolaborasi dengan sekitar kita, dengan murid kita begitu, sehingga tercipta kolaborasi dan ada opsi-opsi pilihan lain yang kita tawarkan begitu. Jadi pemaksaan ada pada saat bujukan gagal. Jadi ini akan timbul seperti itu ya. Kemudian kita lihat lagi pola berpikir menang kalah. Nah, ini yang akan kita hindari. Kalau nggak menang kalah, jadi ada dua pilihan. Apakah ada pilihan lain, choice lain Bapak Ibu? Nah ini dia, pola berpikir menang-menang. Nah ini kadang-kadang yang sering kita lupakan sebagai guru Bapak Ibu ya. Kita hanya berpikir menang kalah begitu ya. Tidak pernah kita berpikir menang-menang. Nah tapi saya yakin kalau Bapak Ibu di sini sudah hebat semuanya ya. Nah next kita lanjut ya Bapak Ibu. Nah disiplin positif itu apa sih gitu. Dari tadi kita bicara disiplin positif begitu ya. Nah sekarang kita lihat. Nah disiplin itu berasal dari kata disiplina yang berarti belajar ya. Kemudian disiplin mengacu pada disiplin diri yang memiliki tanggung jawab terhadap apa yang dilakukan. Kemudian berdasarkan nilai yang diyakini. Nah itu yang disebut dengan disiplin. Nah disiplin positif merupakan salah satu cara penerapan disiplin yang bertujuan. Nah apa tujuannya? Menumbuhkan kesadaran ya, menumbuhkan kesadaran serta memberdayakan murid atau peserta didik tanpa ada imbalan, tanpa adanya hukuman begitu. Kemudian tanpa adanya ancaman. Nah itu dia. Jadi lahir gitu ya. Kemudian sebagai pendidik, nah tujuan kita apa sebenarnya sebagai pendidik? Menciptakan bagaimana? Yaitu menciptakan murid atau peserta didik yang memiliki disiplin diri sehingga mereka berperilaku mengacu kepada nilai-nilai kebajikan universal. Bagaimana nilai kebajikan universal yang sudah mendunia, yang sudah membumi begitu ya. Kemudian dalam perubahan perilaku ke arah yang lebih baik begitu. Ya, kita lanjut Bapak Ibu. Nah, ini dia nilai-nilai kebajikan yang di belahan bumi manapun kita itu tetap akan dihargai dan dihormati. Jadi mau dari suku bangsa apapun, dari suku agama apapun, nah itu dia. Nah, sekarang kita lihat nilai yang disepakati bersama lepas dari suku bangsa, agama, bahasa maupun latar belakangnya ya. Kemudian profil pelajar Pancasila. Nah, ini kita sudah ketahui bersama di dalam kurikulum Merdeka ya. Beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bernalar kritis, gotong royong, mandiri dan kreatif. Kalau kita lihat Bapak Ibu, kalau kita pahami, sebenarnya dalam profil pelajar Pancasila ini kita sudah include semuanya ya. Sudah kompleks begitu. Tinggal kita lagi melaksanakan sebagai guru dan kepada murid kita yang sehingga akhirnya mendapatkan generasi yang kita dambakan. Kemudian bagaimana? Ada keterampilan hidup ya. Dapat dipercaya, lurus hati ya, kemudian mendengar dengan aktif, tidak merendahkan orang lain dan memberikan yang terbaik untuk dirinya, memberikan apresiasi kepada dirinya sehingga dia merasa bahagia dan juga bisa menebarkan kebaikan di lingkungannya. Nah, yang terakhir adalah toleransi ya, primary years program begitu ya. Toleransi, rasa hormat, integritas, mandiri, menghargai, antusias, empati, keingintahuan, kreativitas, kerjasama, percaya diri dan komitmen. Nah itu dia Bapak Ibu semuanya ya. Next kita lanjut. Nah
Sekarang kita belajar lagi apa itu kebutuhan dasar manusia, ya. Nah, Bapak Ibu yang saya muliakan, kita lihat kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia adalah segala sesuatu yang kita lakukan untuk mendapatkan apa yang kita inginkan. Kemudian, seluruh tindakan yang kita lakukan memiliki tujuan tertentu, dan semua usaha terbaik yang dilakukan adalah dalam rangka agar kebutuhan dasar kita terpenuhi dengan baik. Maaf Bapak Ibu. Jadi itu kebutuhan dasar manusia. Nah, jadi kebutuhan dasar ini harus terpenuhi dulu, sehingga manusia itu merasa bahagia, merasa nyaman kalau kebutuhan dasarnya sudah terpenuhi. Begitu juga dengan murid kita yang juga manusia, ya. Saya ingat kita belajar itu memberikan pelajaran kepada manusia. Salah satu begini ya Bapak Ibu, saya pernah berpikir karena profesi kita ini memang sangat unik sekali Bapak Ibu. Saya bahagia sekali menjadi guru. Kenapa? Yang kita hadapi itu benda hidup Bapak Ibu, bukan benda mati, sehingga membuat kita tidak bosan. Satu kelas ada 32 orang, 32 orang bapaknya, 32 orang ibunya, lahirlah anaknya dengan segala kompleksitas yang dimiliki. Nah, itu dia. Lanjut. Nah, 5 kebutuhan dasar. Apa sih 5 kebutuhan dasar Bapak Ibu? Mari kita lihat bersama. Yang pertama adalah survive, ya. Bertahan hidup, makanan, pakaian, tempat tinggal, keamanan, kesehatan. Nah, itu adalah survive, ya. Itu kebutuhan dasar kita sebagai manusia. Kemudian apa lagi? Yang kedua. Yang kedua adalah rasa kasih sayang dan rasa diterima. Nah, murid kita juga merasakan hal yang sama dengan kita Bapak Ibu. Apa itu? Rasa diterima, dipedulikan, berbagi, kerjasama, kemudian menjadi bahagian dalam kelompok. Kemudian yang ketiga adalah penguasaan. Jadi ada harga diri, keinginan untuk dianggap, memimpin, berprestasi, diakui dan juga didengar. Terkadang kita tidak mendengarkan Bapak Ibu. Nah, itu dia ya. Kemudian kita lanjut, yaitu kebebasan. Apa sih dari poin kebebasan ini yang menjadi 5 kebutuhan dasar manusia? Yaitu ada mandiri, memiliki pilihan, mencoba hasil baru, kemudian mampu mengendalikan arah dirinya. Kemana dia mau membawa arah dirinya ini? Itu dia kebebasan. Dia ingin bebas, ingin lepas, ingin happy, begitu ya. Kemudian ada kesenangan yang terakhir, bermain humor, antusias, ketawa. Nah, begitu ya. Kalau yang ini tadi love and belonging, begitu ya, rasa cinta, dihargai. Nah, kalau kebutuhan dasar ini sudah terpenuhi kepada murid kita, kepada peserta didik kita, insya Allah semuanya akan baik ya. Sampai di sini ada yang mau kita diskusikan Bapak Ibu? Ada yang mau ditanyakan atau yang mau ditanggapi? Silahkan Bapak Ibu. Ya, baik, terima kasih ya. Nah, kita lanjut. Berarti saya yakin Bapak Ibu di sekolah ini sudah pada luar biasa sekali untuk bisa menerapkan 5 kebutuhan dasar ini kepada siswa kita. Nah, motivasi perilaku manusia. Bagaimana motivasi perilaku manusia? Nah, kalau kita lihat nih ada gambarnya, ada kaca pembesar ya. Kita lihat masing-masing. Untuk menghindari kenyamanan, nah itu perilaku. Artinya ada hukuman. Kemudian motivasi ekstrinsik, itu dia ya, tadi alurnya menghindari. Untuk mendapatkan imbalan penghargaan dari orang lain. Nah, itu salah satu motivasi ekstrinsik ya. Menghindari hukuman, kemudian mendapatkan penghargaan. Kemudian motivasi intrinsik, yaitu untuk menjadi orang yang mereka inginkan dan menghargai diri sendiri dengan nilai-nilai yang mereka yakini. Nah, ini dia yang sebenarnya yang kita inginkan dari motivasi perilaku manusia. Jadi ada 2 Bapak Ibu sekalian. Nah,
di mana dua itu, yang pertama motivasi ekstrinsik, itu yang pertamanya adalah ingin mendapatkan penghargaan, yang kedua adalah motivasi ekstrinsik menghindari hukuman. Nah, itu dia. Tetapi yang baiknya ada motivasi intrinsik, itu lahir dari dalam diri sendiri, ya, tergerak dengan nilai-nilai dan keyakinan yang diyakini sendiri sehingga kita dengan ikhlas melaksanakannya. Next, kita lanjut. Nah, apa sih hukuman? Hukuman itu adalah tidak terencana, tiba-tiba. Kemudian murid tidak tahu apa yang akan terjadi. Kemudian bersifat satu arah, berupa hukuman fisik dan psikis, itu hukuman ya. Kemudian kalau kita lihat lagi adalah konsekuensi. Apa itu konsekuensi? Dia terencana, disepakati sesuai peraturan, kemudian murid tetap dibuat tidak nyaman, kemudian sikap guru selalu memonitor ya. Kemudian yang terakhir adalah menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan. Proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari win-win solution dalam permasalahan yang dihadapi murid kita. Ya, ini dia. Jadi ada 3, ada hukuman, ada konsekuensi, dan ada restitusi. Mana yang baik dari ketiga ini? Mari kita lanjutkan. Nah, 5 posisi kontrol guru, ya. Ada sebagai penghukum. Kemudian ada pembuat rasa bersalah. Kemudian ada sebagai teman atau bestie. Kemudian ada sebagai pemantau dan ada sebagai manajer, ya. Nah, bagaimana ini? Nah, mari kita bahas bersama Bapak Ibu. Sebagai penghukum, apakah kita sudah sering melakukan ini? Kita beri hukuman, ada siswa kita terlambat bending misalnya, ya. Bending 5 kali, bahkan itu yang disuruh kakak kelas misalnya, ya itu tidak apa-apa juga sebenarnya ya. Tetapi ini yang mari coba kita koreksi. Apakah benar yang sudah kita lakukan ini? Kemudian pembuat rasa bersalah. Nah, pembuat rasa bersalah, kita sering menasihati siswa, tapi mengenakan hatinya, ya. Misalnya, itulah orang tua kamu sudah capek-capek, masa kamu kok seperti itu? Nah, itu kan dari verbal kita memang intonasinya lembut begitu, tetapi menusuk hati ya, enggak Bapak Ibu? Nah, itu dia. Kemudian sebagai teman, hey bro, gitu ya, atau hey bestie, apa kabar dirimu hari ini, how are you, begitu ya. Kemudian sebagai pemantau, ibu perhatikan kamu ini kok seperti ini, pagi sering datang terlambat, nanti siangnya kamu bajunya sudah acak-acak, berarti kan kita sudah memantau siswa kita. Nah, kemudian sebagai manajer. Nah, inilah yang paling good sebenarnya Bapak Ibu ya. Bagaimana kita memposisikan diri kita sebagai manajer ya. Kita ada posisi pengontrol dan lain sebagainya, sehingga yang kita berikan kepada murid kita itu bisa membuat diri kita nyaman. Nah, lanjut. Nah, contoh penerapan 5 posisi kontrol. Apa contohnya? Ya, yang pertama itu adalah penghukum. Ya, penghukum. Hormat pada bendera selama 1 menit. Ini yang saya bilang tadi ya. Kita juga ada pernah melakukan ini ya. Kemudian membuat rasa bersalah. Nah, ini yang saya bilang dengan intonasi lembut tetapi menusuk. Berapa kali ibu bilang atau bapak bilang harus memberitahu kamu selalu saja mengecewakan bapak ibu. Nah, bahasanya kan lembut ya Bu Ati ya, tetapi menusuk ke hati. Tapi tujuan kita kan untuk kebaikan sebenarnya ya kan. Nah, kemudian sebagai teman, ayo dong ikuti aturan sekolah, tolong bantu bapak atau ibu sekali ini. Ya sudah, tidak apa-apa. Nah, kita ini merasakan kita sebagai teman atau bestie kepada murid kita dengan harapan siswa kita itu tidak ada jarak dengan kita begitu ya. Nah, lain kali jangan sampai berbuat seperti itu lagi. Nah, begitu Bapak Ibu. Kemudian posisi sebagai pemantau. Kamu sudah melanggar peraturan sekolah. Nah, ini agak-agak tegas sedikit ya Bapak Ibu ya. Kemudian kamu tahu nggak konsekuensinya?
Setelah upacara kamu beli atributnya ya ke koperasi dan jangan diulangi lagi. Nah itu dia, kita sering memperhatikan siswa kita. Apakah salah posisi sebagai pemantau? Tidak sebenarnya Bapak Ibu, ya. Nah itu bagus juga. Kemudian manajer, nah ini yang paling kita harapkan. Apakah kamu tahu kesalahan kamu? Kira-kira bagaimana kamu memperbaiki? Nah kita berikan solusi ini kepada murid kita agar mereka bisa memberikan solusi terhadap permasalahan yang dihadapinya. Begitu ya Bapak Ibu. Nah, jadi dari kelima ini tadi ada penghukum ya, pembuat rasa bersalah, sebagai teman, pemantau, manajer. Nah, ini dia ya. Next kita lanjut. Nah, ini dia. Nih, keyakinan kelas mengapa bukan peraturan kelas. Nah, jadi bagaimana solusinya? Kita memberikan itu. Jadi kita membuat sebuah keyakinan kelas Bapak Ibu. Sebenarnya kita sudah pernah melakukan ini, cuman kita belum tahu apa yang kita buat itu apakah iya ini yang disebut keyakinan kelas. Selama ini kita hanya menggaungkan oh ini aturan, ini konsekuensi ya. Saya juga pernah seperti itu Bapak Ibu, di mana kalau belajar IPAS dengan saya masuk kelas, Ananda semua yang saya cintai. Kemudian saya bilang konsekuensinya kita bikinlah ya MOU dengan saya. Jadi kalau belajar dengan saya saya beri toleransi begini begitu. Kemudian ada buku, satu ada buku latihan, kemudian ada buku catatan, kemudian nanti ada laporan praktikum seperti itu. Itu kan semacam MOU atau apalah namanya ya, aturan gitu. Tetapi yang kita inginkan di sini Bapak Ibu adalah keyakinan kelas, di mana keyakinan ini kita rumuskan bersama seluruh warga kelas, guru dan murid, sehingga ini sesuatu hal yang kita yakini. Kemudian ini kita laksanakan di dalam kelas kita yang notabene kecil. Kemudian bagaimana membuat keyakinan kelas ya. Nah, membuat keyakinan kelas itu adalah keyakinan kelas ini bersifat abstrak. Kemudian berupa pernyataan-pernyataan universal. Kemudian dibuat dalam pernyataan positif ya. Kemudian sedikit saja agar mudah diingat. Jadi tidak perlu banyak Bapak Ibu, sampai 20 susah mengingatnya Bapak Ibu. Jadi dibuat saja sedikit. Kemudian sesuai dengan kondisi kelas dan sekolah sehingga mudah diterapkan. Jadi kita membuat keyakinan ini memang mengadopsi semua yang ada di dalam kelas itu bisa terapresiasi. Jadi bisa langkahnya satu orang membuatkan dia ingin apa, dicintai atau dihormati, kemudian disiplin dan lain sebagainya begitu ya. Nah kita bisa nanti membuatnya di kelas kita masing-masing Bapak Ibu. Kemudian semua warga sekolah atau kelas dilibatkan saat membuat keyakinan kelas. Nah ini semua kita yang ada perangkat di dalam kelas, baik guru, siswa dan lain sebagainya, dengan memikirkan juga kepentingan sekolah semuanya, itu kita pikirkan bagaimana sebaiknya keyakinan kelas ini sehingga kita sebagai guru, murid juga merasa nyaman dan seluruh lingkungan di sekolah kita itu bisa terayomi dengan yang keyakinan kelas yang kita buat Bapak Ibu. Kemudian kita lanjutkan. Nah ini dia mengenai restitusi, suatu proses ini yang saya bilang tadi ya, dimana restitusi ini ya, bagaimana kita memvalidasi. Ini dia ya. Baik Bapak Ibu semua, kita lanjutkan, yaitu bagaimana kita membuat keyakinan kelas ya. Dimana tadi sudah kita bahas keyakinan kelas. Sekarang kita akan masuk kepada ini yang merupakan win solution hari ini yang dipelajari di dalam guru penggerak Bapak Ibu yang akan coba juga saya sharing di sini, dimana yaitu segitiga restitusi ini adalah suatu proses dialog yang dilakukan oleh guru agar dapat menghasilkan murid mandiri dan bertanggung jawab ya. Nah ini yang dihasilkan dari segi tiga restitusi.
Adapun langkahnya yang pertama adalah bagaimana kita menstabilkan identitas murid, ya. Kemudian yang kedua adalah validasi tindakan. Kemudian yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nah, ini saya sudah membuat sebuah videonya bersama dengan siswa kita. Di situ saya menggunakan berkolaborasi dengan murid kita, yaitu Rafiq dengan Latifah. Di mana di sana Rafiq itu sedang belajar main game. Kemudian kalau Latifah dia terlambat. Nah, di situ ada sebuah skenario drama di mana kita bisa menyelesaikan, menstabilkan. Bagaimana sih cara menstabilkan identitas? Nanti Bapak Ibu bisa lihat di YouTube-nya, udah saya share ya. Kemudian bagaimana kita memvalidasi tindakan. Kemudian bagaimana kita menanyakan keyakinan yang mereka miliki. Nah, kalau saya boleh berbagi cerita sedikit Bapak Ibu mengenai menstabilkan identitas. Di saat Rafiq itu tertangkap di dalam kelas bermain game, nah itu saya bawa, saya tanya kenapa main game. Nah itu nanti temui saya ya. Nah begitu. Jadi nanti saya ajak Rafiq itu, kebetulan saya memakai ruang DKV ya, laboratorium DKV, untuk memberikan segitiga restitusi kepada Ananda Rafiq begitu. Nah, di situ bagaimana kita menstabilkan identitas Bapak Ibu? Kita stabilkan dulu keadaan siswa kita, murid kita. Bagaimana dia merasa nyaman berdiskusi dengan kita. Kita buat suasana senyaman mungkin. Lalu kita tanyakan, Rafiq, kenapa tadi seperti itu? Nah, pasti setiap perilaku yang dilakukan oleh murid kita, mereka pasti punya tujuan tertentu. Nah, setelah saya tanya, ternyata Rafiq ini selain dia bosan, agak ngantuk, tetapi dia ditantang sama temannya untuk bermain game. Nah, jadi merasa anak muda terpacu juga adrenalin ya, nggak mau diremehkan juga. Jadi dia di saat jam belajar dia menggunakan waktu itu biar dia jadi pemenang. Nah, itu hal biasa ya, karena memang kita ditantang ya, kita lo jual gua beli kan gitu ya. Nah, kemudian kita lanjut, nanti bagaimana kita memvalidasi tindakan. Lalu saya tanyakan kepada Rafiq, Rafiq tahu nggak kalau yang Rafiq lakukan itu seperti apa? Nah, beliau pun berpikir, Ananda kita ini berpikir, oh iya, ternyata saya itu main tadi itu pertama karena bosan di dalam diri saya, tapi yang paling urgen itu saya ditantang itu merupakan suatu harga diri bagi saya. Nah begitu ya. Nah, tahu nggak kalau main di dalam kelas itu membuat kita tidak nyaman, dia rugi dan lain sebagainya. Nah, jadi dia merasakan, kita memvalidasi kalau tindakan yang dilakukan itu adalah sebuah kesalahan, begitu ya. Nah, bukan asal kita panggil blok, bukan begitu ya Bapak Ibu, tetapi kita berikan pencerahan. Kita berusaha mendekatkan hati kita sehingga murid kita merasa nyaman dengan kita. Kemudian yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Kira-kira dari tindakan yang kita lakukan itu siswa kita itu nyaman enggak? Kemudian dia yakin enggak bagaimana solusinya untuk memecahkan masalahnya? Kita tanyakan ke diri dia. Nah, ternyata dari kesimpulan pembicaraan saya, dia begini, iya Bu, saya yakin dengan kesepakatan kelas yang kita bikin itu saya melanggar pertama kedisiplinan, yang kedua rasa menghormati teman yang sedang belajar ya. Kemudian membuang waktu, mengganggu orang lain. Nah, itu yang timbul di dalam dirinya. Sehingga dia berusaha untuk memperbaiki dan datang diri dalam dirinya sendiri. Bukan inisiatif dari kita. Nah, kita hanya membuat jembatan-jembatannya saja sehingga murid kita merasa nyaman Bapak Ibu. Nah, itu pada restitusi yang pernah saya cobakan. Nah, sama yang restitusi yang kedua juga demikian Bapak Ibu. Saya berikan kepada Latifah, di mana Latifah dia terlambat datang ke sekolah. Setelah saya berikan restitusi, menanyakan, menstabilkan identitas, kemudian menanyakan tindakan apa yang salah yang dia lakukan, kemudian memberikan dia sendiri yang memberikan keyakinan di dalam dirinya. Jadi itu ada motivasi intrinsik ya Bapak Ibu, motivasi intrinsik, di mana motivasi ini lahir dari dirinya, kemudian dia sendiri yang membuat memecahkan masalah itu. Kemudian kita hanya menguatkannya saja sehingga
membuat murid kita merasa nyaman begitu ya. Next kita lanjut Bapak Ibu. Nah, itu yang terakhir dari segitiga restitusi yang kita bahas Bapak Ibu. Kalau kita mencoba itu pasti insya Allah kita akan menuai hasil. Nah, jadi menurut hukumnya itu usaha itu berbanding lurus dengan hasil Bapak Ibu. Jadi mari sama-sama kita tekadkan ya, kita hujamkan tekad kita ke bumi, kita lambungkan doa kita ke langit agar apa yang kita lakukan ini menjadi sebuah amal ibadah yang bisa kita tuai nanti di akhirat nanti Bapak Ibu. Saya yakin di sekolah kita ini adalah sebuah sekolah besar, di mana di kabupaten kita ini atau di Sumatera Barat kita juga termasuk sekolah tertua begitu Bapak Ibu. Jadi dengan seiringnya usia sekolah kita, maka semakin matang juga lah hendaknya sekolah kita ini. Kita bisa mendidik anak-anak bangsa ini ke depannya menjadi yang mempunyai karakter yang sangat baik. Kita bisa memberikan peluang yang sebesar-besarnya kepada murid kita, membiarkan potensinya berkembang. Kita hanya menuntun Bapak Ibu, kita hanya bisa menebalkan garis putus-putus di mana potensi itu bisa kita kembangkan. Nah, ada kata-kata terakhir ini Bapak Ibu yang cukup membuat kita bisa merasa termotivasi, yaitu jika kita menabur pikiran, maka kita akan menuai tindakan. Jika kita menabur tindakan, maka kita akan menuai sebuah kebiasaan. Jika kita menabur kebiasaan, maka kita menabur karakter. Jika menabur karakter, maka kita akan menuai dan menciptakan takdir kita. Nah, begitu Bapak Ibu ya. Jadi dalam diseminasi ini sekali lagi saya haturkan terima kasih yang sebanyak-banyaknya kepada Bapak Ibu semua yang sudah meluangkan waktunya berbagi praktek baik bersama saya. Bukan berarti di sini saya lebih ilmunya ketimbang Bapak Ibu, tidak, tetapi di sini saya hanya coba berbagi saja. Mudah-mudahan setelah ini banyak lagi di sekolah kita menghasilkan guru-guru penggerak yang bisa menggerakkan ya, tergerak ya, kemudian menggerakkan sekolah kita ke arah yang lebih baik lagi. Mari sama-sama kita bergandengan tangan menuju sebuah harapan yang kita impikan. Kalau ada sumur di ladang, bolehlah kita menumpang mandi. Kalau ada umur yang panjang, insya Allah diseminasi ini akan dilanjutkan oleh angkatan-angkatan kita selanjutnya. Banyak maaf atas kesalahan yang saya sampaikan, kalau ada yang salah. Kemudian saya ucapkan sekali lagi terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita lakukan hari ini Allah berkahi dan kita akan mendapatkan hasilnya nanti di yaumil akhir. Amin, amin ya rabbal alamin. Saya tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.